mempresentasikan tugas topik 3, yaitu berdamai dengan diri, dengan pesan kunci, kesuksesan yang terbesar adalah keberhasilan menerima diri dan berdamai dengan diri sendiri. Untuk anggota kelompok kami tadi dari pertama Bu Nur Hafidah, kemudian Bu Nini Nur Halimah, Pak Abidin Nur Hadi, Bapak Rizali, Ibu Elida Oktavia Puspita, dan Ibu Dian Kurniasih. Untuk yang pertama, panduan fasilitator untuk capaian pembelajaran akan disampaikan oleh Bapak Rizali. Silakan Bapak Rizali. Terima kasih Bu Dian atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, nah ini kami ingin menyampaikan terkait dengan LK yang kami bahas, yaitu yang pertama adalah capaian pembelajaran. Selamat datang kembali ke kelas wawasan kebinekaan global. Mari kita melanjutkan penjelajahan kita hari ini dengan topik 3, yaitu berdamai dengan diri, dengan judul damai mulai dari diri. Pada topik 3 ini diharapkan Bapak dan Ibu mampu memahami konsep tentang ragam identitas. Kedua, mampu memberikan contoh sikap relaksasi. Nah, yang kedua, ini mulai yang di bawah Bu Elida. Mulai dari diri, pertanyaan pemantiknya yang pertama adalah, pernahkah kamu merasa malu, tidak percaya diri terhadap identitas diri kamu, sehingga kamu merasa perlu menyembunyikan identitas tersebut agar tidak diketahui orang lain? Itu pertanyaan pemantik yang pertama. Pertanyaan pemantik yang kedua, mengapa muncul perasaan tersebut? Mengapa identitas tersebut perlu disembunyikan? Dan pemantik yang ketiga, apakah kamu merasa percaya diri menampilkan diri yang utuh tanpa ada perasaan malu atau diperlakukan tidak baik karena identitas kamu? Nah, itu pertanyaan pemantik dari pertanyaan pemantiknya. Terus yang ketiga adalah aktivitas. Di aktivitas ini mengajak peserta untuk mengamati gambar identitas atau identitasku. Fasilitator akan menampilkan gambar satu identitas, peserta menampilkan beberapa gambar, maksudnya peserta memilih salah satu gambar dari perbandingan gambar yang kami tampilkan ini. Yang pertama, ini ada gambar, sebenarnya keterangannya belum dimasukkan, tapi yang jelas dari gambar ini adalah gambar yang pertama, ini berkaitan dengan seseorang yang atau anak yang tidak mau bersosialisasi, dan ini yang anak-anak yang suka bersosial. Terus untuk gambar yang kedua, ini maksudnya pemilihan. Dari gambar yang kedua juga dari identitas itu memilih dari gambar ini, maksudnya yang dari atas, yang tadi saya ulangin, yang dari atas, dari yang gambar yang pertama tadi adalah itu peserta itu memilih nanti terkait dengan identitasnya, berkaitan dengan identitas pribadi, nanti peserta itu memilih dia masuk identitas yang mana. Misalnya yang pertama adalah kepribadiannya, kepribadian peserta itu orangnya sosial atau tidak, dia bisa memilih. Dan untuk gambar yang kedua, identitasnya, dia dari gambar yang ditampilkan ini sukanya atau sesuai dengan identitasnya itu apa? Menari kah atau menyanyi kah? Dia memilih. Selanjutnya di gambar yang ketiga, Lida silakan biasa scroll bawah. Nah, dan gambar yang ketiga juga peserta itu memilih dari makanan ini yang identitas yang sesuai dengan kesukaan makanannya, itu dia memilih makanan. Di sini kami tampilkan sate dan soto Banjar atau soto lah istilahnya secara umumnya. Itu gambar yang ketiga. Dan yang gambar yang keempat itu adalah memilih
dia sukanya dari peserta itu identitasnya dia sukanya ke pantai ataupun sukanya ke gunung hobinya. Nah, jadi itu dari aktivitasnya. Adapun refleksinya, yang pertama adalah terkait dengan aktivitas di atas, apakah yang disebut dengan identitas? Tentu kami menanyakan kembali refleksinya. Yang kedua adalah apakah identitas manusia itu berubah-ubah dan tidak sama? Dan refleksi yang ketiga, bagaimana jadinya jika manusia mempunyai identitas yang sama. Nah, itu jadi dari ketiga refleksi yang kami masukkan. Mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan yang lain. Silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan melanjutkan presentasi dari Pak Rizali, yaitu yang kelima tentang konsep setiap orang mempunyai banyak identitas. Silahkan Bu, diputarkan videonya. Untuk peserta bisa memperhatikan video yang akan kami tampilkan. Siapa naik dan turun, kemenangan besar dan kekalahan kecil. Kini saatnya ambil Share dulu Bu Elida, baru di share lagi yang YouTube-nya. online untuk bisnis. Constant Institute baru Boss Brave Miracle Facial Foam kombinasi baik. Screen-nya. Sampai tegar Sorsinol menghasilkan air Sorsinol. Membersihkan 20 kali ekstrak. Ini kamu, bukan dia. Kamu yang beda dengan dia. Kenal mereka. Kamu yang punya nama adalah dan orang tua yang beda. Tua juga kita. Kamu baru datang ke kampus, bertemu orang-orang dengan identitas berbeda. Kadang kamu penasaran, membandingkan satu sama lain, lalu mengelompokkan banyak orang. Bagaimana kamu akan melakukannya? Kamu lihat geng kecil yang suka barengan kemana-mana. Rupanya mereka teman sejak SMA. Kamu pun jadi mengelompokkan teman-teman baru ini berdasarkan asal sekolah. Bu, ini enggak kelihatan videonya. Berdasarkan kelompok dan suku. Videonya Bu. Ya, videonya enggak kelihatan, Pak. Bukan sesuai dengan Ini enggak. Stop share ganti video. Oke, stop share dulu Bu Elida. berkelompok dengan teman sefakultas dan Dari punya pertama, Bu. identitas bersama sebagai mahasiswa di fakultas tersebut. Kita punya identitas seperti suku, agama, warna kulit, dan bertambah lewat pilihan sendiri atau diberikan orang lain. Hingga kita punya banyak identitas. Soal mana yang paling penting, beda-beda tiap orang. Ada yang terlalu bangga dengan identitasnya, hingga merasa berhak merendahkan yang lain. Ada juga yang terlalu minder, sampai tergoda membela identitasnya secara ekstrim. Identitas itu wajar, namun mungkin kita perlu cara pandang yang benar soal identitas. Coba lihat baik-baik. Mungkin kita beda dalam satu identitas, tapi sama dalam identitas lain. Bahkan ketika mengelompokkan kita sebenarnya mencari cara kesamaan identitas. Kita perlu pahami bahwa beda itu hak asasi. Namun kita juga akan temukan semua orang punya satu identitas yang sama. Insan Tuhan. Ya. Ya baik, dari hasil pengamatan video tadi kita mampu merefleksikan videonya
dari aktivitas tadi kita sudah sama-sama menyadari kalau satu orang mempunyai banyak identitas yang berbeda-beda. Pada video yang akan kita lihat berikut ini, kita akan belajar lebih dalam lagi mengenai cara pandang kita terhadap identitas diri. Pertama, mungkin kita mempunyai kesamaan identitas suku dengan seseorang, namun berbeda identitas agama. Yang kedua, ada identitas yang kita terima begitu saja sejak lahir dan tidak bisa diubah. Ada juga identitas yang bisa kita bangun dan bisa kita rubah. Ada identitas yang kita anggap sangat penting. Jika seseorang merendahkan identitas tersebut, kita akan merasa sangat tersinggung. Dan yang terakhir, fasilitator mampu memandu peserta menggambar diri di posisi tengah dengan kertas HPS. Untuk lebih memaknai konsep pertama tadi, silakan Bapak Ibu menggambarkan diri Bapak dan Ibu pada kertas HPS yang sudah dibagikan. Setelah itu menggambar diri kita, peserta diminta untuk menuliskan identitas dirinya. Minimal 6 identitas dari diri sendiri. Setelah itu fasilitator meminta peserta untuk menempelkan pada kertas plano, lalu meminta perwakilan untuk membacanya. Selanjutnya silakan menuliskan minimal 6 identitas dari diri Bapak atau Ibu. Lanjut, Bu. Ya. Yang kedua, menggunakan standar diri sendiri. Ini saya akan menampilkan video, kami akan menampilkan video, bisa diamati atau dilihat. Pacific Moisturizer Expert. By Ceramide Moisturizer. MSHD. Yuni, seorang siswi di sebuah SMA, berasal dari keluarga sederhana. Tapi karena ingin dihormati dan diterima, Yuni mengaku sebagai anak orang kaya. Gaya busana dan bicaranya diatur sedemikian rupa. Diam-diam teman-temannya tak percaya. Mereka mencari tahu kondisi Yuni yang sebenarnya. Di akhirnya, Yuni ketahuan identitas aslinya. Karena malu, hasil Yuni tak pernah muncul di sekolahnya. Yuni ini kisah nyata. Kita bisa temui di lingkungan remaja. Maka, siswa hari ini merasa minder karena tidak memiliki apa yang orang lain miliki. Baik itu fisik, prestasi, maupun sifat khusus. Menurut hasil studi kami dengan para guru di 4 sekolah yang ada di Jawa Barat, 1 dari 4 siswa merasa minder karena fisik, dan 1 dari 5 siswa merasa minder karena nggak punya prestasi seperti orang lain. Itu survei online kami terhadap remaja menunjukkan mereka mau menerima diri agar diterima dan dihargai. Bukannya sibuk menemukan dan mengenali potensi diri, mereka malah sibuk mengejar standar umum. Kulit gelap sibuk memutihkan kulitnya karena Islam membuat standar kecantikan itu identik dengan kulit cerah. Yang keriting meluruskan rambutnya karena standar umum wanita anggun adalah berambut lurus terurai. Jika kita sibuk mengejar standar itu, coba pikirkan beberapa hal ini. 1. Setiap orang itu unik. Gak mungkin ada satu standar yang cocok untuk semua. Setiap orang bisa punya standarnya masing-masing. Kalau standar orang ganteng itu mancung dan tinggi, lalu bagaimana dengan orang yang pendek dan pendek? 2. Standar itu diciptakan oleh iklan, industri, sinetron, atau budaya.
yang gagal membuat standar buat dirinya bakal jadi sasaran empuk buat para pencipta standar. Mereka lah yang bakal jadi korban iklan dan pengaruh lingkungan. 3. Standar itu relatif. Beda tempat, beda standar. Di Mauritania, sebuah negara di wilayah Maghreb di Afrika Utara Barat, orang cantik adalah orang yang berbadan subur. Jepang yang dianggap cantik itu yang giginya gingsel. Itu bisa beda standarnya. Coba perhatikan fashion dari masa ke masa. 80-an. Yang dianggap ganteng itu berkumis tebal. Itu berlaku. Ini kita nilai moral itu universal. Tidak jujur di mana-mana dari dulu sampai nanti tetap dianggap baik dan keren. Jadi daripada ngejar standar cantik fisik, mending membangun inner beauty. Gak usah habisin waktu apalagi sampai menipu diri untuk terlihat sesuai standar fisik yang umum. Gak usah minder kelihatan di bawah orang lain atau sombong karena kelihatan lebih tinggi. Orang penting dan gak bisa dibandingin. Kalau bikin standar dan dibandingkan, buat standar tinggi buat dirimu sendiri. Bandingkan dirimu kemarin dengan dirimu hari ini. Kamu lebih baik dari kemarin, mendorong dirimu sampai memenuhi standar best version of yourself. Ingat, kamu dilahirkan original. Kenapa harus mandi sebagai kopian orang lain? Demikian video tadi yang kami putarkan. Nah, di sini setiap orang itu unik, tidak bisa disamakan dengan yang lain. Standar umum tidak bisa dijadikan patokan untuk mengukur diri sendiri. Misalnya standar cantik untuk iklan di televisi tidak bisa dijadikan standar untuk diri kita sendiri. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita tonton video tadi. Standar itu berbeda-beda dari setiap tempat dan waktu. Memahami diri dan memaksimalkan identitas serta potensi ini penting dalam konteks keragaman, karena toleransi di tengah masyarakat yang beragam itu selalu dimulai dari diri kita. Ya, silakan Bu Fida. Selanjutnya akan disampaikan dari teman kami yaitu Ibu Nur Hafidah. Terima kasih atas waktunya. Saya akan melanjutkan dari rekan kami, Pak Abidin, tentang konsep 3, yaitu welas asih pada diri sendiri atau self compassion. Ya, di sini peserta dipandu untuk melihat gambar dirinya di kamera, mengamati wajah dirinya, kemudian dipandu kannya. Kemudian jika kita mencintai diri kita sendiri terlalu berlebihan, tentunya menjadi hal yang kurang baik atau narsis. Sebaiknya kita diri kita paling malang di dunia ini. Hal tersebut juga sebaiknya mencintai atau menerima diri secara utuh, dilakukan secara seimbang, tidak berlebihan. Bagaimana caranya? Kemudian di sini cara berikut untuk memaksimalkan identitas kita punya adalah memiliki welas asih pada diri. Apa itu welas asih atau self compassion? Self compassion berasal dari kata compassion yang diturunkan dari bahasa Latin fatiri dan bahasa Yunani fatein yang berarti menderita, menjalani atau mengalami. Self compassion merupakan konsep baru yang diadaptasi dari filosofi Buddha yang memiliki definisi secara umum sebagai kasih sayang diri. Self compassion adalah sikap kasih sayang atau kebaikan terhadap diri sendiri saat menghadapi masalah dalam hidup, serta menghargai segala bentuk penderitaan, kegagalan, dan kekurangan diri sebagai bagian dari hidup setiap manusia. Ya, Christine, psikolog Universitas Texas di Austin, mengembangkan self-compassion skala yang hampir selalu digunakan dalam penelitian tentang self-compassion.
NEF 2003 komponen. Ya, ada 3 komponen untuk melatih mencintai diri, mengekspresikan cinta dan penerimaan terhadap diri. Coba yang keduanya. Ya, kedua, menumbuh kesadaran diri yang dalam dan apa yang terjadi dalam diri tanpa menghakimi. Ketiga, Bu Fida. terhubungan memperluas kesadaran kita. Setiap orang mengalami pengalaman yang sulit. Demikian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Elida. Silakan. Baiklah Bapak Ibu, saya akan mengajak kita untuk dalam suatu aktivitas yang namanya adalah mindfulness. Jadi di sini saya mengajak Bapak Ibu semuanya untuk fokus kepada diri sendiri, kepada dirinya, memeluk diri dengan erat sebagai penghargaan dan rasa terima kasih kita kepada diri kita karena kita sudah kuat hingga pada saat ini di dalam kita melakukan suatu pencobaan hidup mungkin atau apapun yang menghalangi kita, tapi kita masih kuat hingga pada saat ini. Dengan cara yang pertama adalah kita sama-sama tarik nafas 4 kali. Kita lakukan bersama-sama. Setelah itu kita hembuskan sebanyak 4 kali. Setelah itu, marilah kita pejamkan mata kita secara berlahan. Lalu kita silangkan kedua tangan kita dan peluk diri sendiri secara perlahan. Wahai tubuhku, terima kasih sudah menemaniku. Maafkan aku belum bisa memahamimu. Sekarang aku terima tujuan baikmu. Aku ikhlas, aku pasrah. Rasa lelah, kau boleh pergi sekarang. Terima kasih, maafkan aku atas kesalahanku. Aku sayang pada diriku seutuhnya. Terima kasih atas segala kebaikan yang diberikan kepadaku. Kalau sudah kita merasakan nyaman, marilah kita mengucapkan terima kasih kepada diri kita sendiri. Kembali Jadi kita mewek mengatur nafas dan membuka mata secara perlahan. Itulah rasa atau perasaan welas asih yang kita tanamkan untuk diri kita sendiri. Saya juga mengajak Bapak Ibu semuanya untuk mengirimkan pesan WA. Kita ucapkan terima kasih kepada orang-orang tersayang yang telah memiliki jasa dan kesuksesan kita. Baik itu kepada orang tua, kepada suami atau istri, ataupun kepada yang lain. Kita kirimkan dengan melalui pesan WA sebagai ungkapan terima kasih kepada orang-orang yang tersayang yang telah berjasa dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga kita semua menyayangi diri kita sendiri. Amin. Dan penutup yang akan kami serahkan kepada Bapak Rizal kembali. Jadi, silakan. Masih di mute Pak Rizal. Balik. Saya ambil lagi mawon nggih untuk evaluasi dan penutup. Fasilitator memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengambil intisari atau pesan baik dari topik berdamai dengan diri. Setelah tadi kita sama-sama berlatih ulas asih, paling 1 atau 2 orang memberikan pendapatnya apa yang dirasakan setelah sesi berlatih ini. Mungkin Bapak Ibu ada yang mencoba pendapatnya tentang sesi berlatih tadi. Ya Bu. Kalau tidak ada, Saya Bu. Oh, ya silakan, monggo. Ya setelah
mempraktekkan apa yang diperintahkan tadi sama Pak Ibu siapa ya? Elida. Elida. Iya. Eh, secara tidak langsung ternyata diri ini sebenarnya sangat berharga, Bu. Dan selama ini mungkin kita lupa untuk menyadari bahwa raga ini butuh perhatian juga. Tidak hanya untuk melakukan aktivitas, memaksa untuk melakukan aktivitas. Tapi harusnya kita sadar bahwa tubuh ini juga memerlukan penghargaan. Secara tidak langsung, air mata ini keluar karena menyesal bahwa mungkin selama ini tidak menyadari bahwa raga yang kita pakai untuk beraktivitas selama ini butuh dihargai dan butuh juga dipeluk. Ya, dan hari ini baru saya merasakan bahwa saya sudah memeluk raga ini dan terima kasih untuk tenaga yang sudah dikeluarkan oleh tubuh ini untuk membantu melakukan semua aktivitas yang selama ini seumur hidup ini sudah dikerjakan. Terima kasih, Bu. Cukup dari saya. Terima kasih Bu Hijrah atas pendapatnya. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain yang merasakan bagaimana tadi setelah dilatih. Sambil dilihat waktunya Bapak Ibu ya. Mungkin Oke. saya sedikit Oke, monggo. boleh Bu? Silahkan Bu. Oke. Ternyata menyambung dari tadi nggih. Ternyata setelah mendengar pemaparan dari kelompok ini tadi, apa yang saya lakukan kemarin-kemarin itu memang sebenarnya penting, perlu ya. Saya kadang-kadang minta sama suami itu, aku pengen ya sekedar menghargai diri, sekedar menyenangkan diri sendiri seperti itu. Mungkin lihat drakor tanpa diganggu oleh anak, suami seperti itu. Ternyata itu sesuatu hal yang positif untuk diri kita memang deh. Kemudian mungkin pergi belanja ke pasar sendiri tanpa ada suami, tanpa ada anak. Nah, itu ternyata dari ini tadi memang sangat penting dan dibutuhkan kadang-kadang oleh tubuh kita sebagai bentuk penghargaan pada diri kita yang sudah membantu kita bekerja setiap harinya. Kemudian makan makanan apa yang kita inginkan. Nah, itu juga menurut saya cara menghargai diri kita sendiri seperti itu yang sudah setiap hari kita ajak bekerja seperti itu. Jadi mungkin Bapak Ibu yang belum bisa sesekali cobalah itu nggih. Jadi bukan hanya bapak-bapak aja yang mungkin malam-malam merokok sendirian di luar. Mungkin ibu-ibu juga kadang-kadang harus menyendiri tanpa anak, tanpa suami, melakukan aktivitas apa yang ya, Bu. diinginkan. Istilahnya me time ya. Iya. Tapi Iya, nggak ikut benar merokok sekali. kan Bu Arfi? Ya tidak. Ya tidak, itu biar bapak-bapak aja. Kita atau mungkin masak kemudian kita makan sendiri apa yang Singkat saja Bu, waktunya yang sudah habis untuk sesi kelompok ini. Ya. Oke, sudah itu saja Bu, terima kasih. Oke, nggih. Terima Jadi kasih, Bapak Ibu masih ada kelompok yang lain ya. Ini tadi sudah disampaikan oleh kelompok 3 ya. Kita harus berterima kasih. Terima kasih Bapak Ibu masih semangat sampai jam segini. Mudah-mudahan Monggo. terus semangat. Jadi Bapak Ibu, identitas yang berbeda itu memang harus dihargai dan dihormati. Karena memang itu menjadi ciri dari masing-masing kita. Kita tidak bisa memilih ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian untuk menjadi diri sendiri ini hal yang penting Bapak Ibu. Karena sesuai dengan standar kita masing-masing tidak perlu menggunakan standar orang lain ya Bapak Ibu. Ya, Bu. Sehingga nanti kita akan menjadi bisa lebih bersyukur terhadap apa yang ada di dalam diri kita masing-masing Bapak Ibu. Nah, kemudian jika kita menghargai diri kita Bapak Ibu, maka nanti kita akan bisa menghargai orang lain. Jadi kita mulai dari diri kita sendiri, Bapak Ibu.
Mungkin itu yang bisa diambil ya dari kegiatan untuk yang kelompok 3 ini Bapak Ibu. Ini sebenarnya kalau mau dibuka sesi diskusi lebih panjang bisa Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu pasti akan menyampaikan apalagi ini terhadap diri masing-masing Bapak Ibu ya. Tapi kita terbatas waktu Bapak Ibu, ini sudah 13.14. Jadi saya kira untuk yang kelompok 3 sudah cukup ya, kelompok 3 ya. Oke. Ya, sekali lagi kami sampaikan terima kasih untuk kelompok 3. Tadi sudah ada tipsnya juga ya Bapak Ibu ya. Ambil nafas Bapak Ibu dan jangan dihembuskan dulu satu malam Bapak Ibu. Bapak Ibu senang sekali ini. Kuburan dulu. Mati dong, Bu. Bahaya ini, Bu. Ya, Bahaya. oke. Bikin Ini kita untuk nggak menjadi ngantuk ya, semangat Bu, Bapak ya. Ibu ya. Tutorial Oke, meninggal ini, Bu. terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu untuk kelompok 3 kita ini tidak bisa kita berikan aplaus, tidak kelihatan ya Bapak Ibu ya. Terima kasih.